4 Agustus 2022, gue datang ke peluncuran PC ROG Evangelion di kantor Asus. Asus menjalin kerjasama dengan Victory Toys, distributor resmi dari Trizero yang ngeluarin lini dari action figure Evangelion. Kerjasama ini tuh unik lah menurut gue, karena ini jadi seperti menggabungkan dua hobis jadi satu. Di sisi pertama ya, gaming, yaitu dengan Asusnya, dan di sisi satunya lagi adalah action figure hobis dari Evangelion. Sebelum ini Asus juga udah pernah ngeluarin set lini PC dari Gundam yang kalau kalian coba cari di toko online mungkin sudah agak susah untuk cari lengkapnya atau butuh waktu untuk cari semua set lininya lah. Jadi lini ini tuh adalah lini limited yang rasanya menyasar ke segmented level. Kita sering lihat beberapa limited edition yang dibuat oleh banyak elektronik. Misal Samsung S7 dengan Batman-nya, Samsung Galaxy Note Star Wars, Oppo dengan Gundamnya, Secret Lab dengan Cyberpunk, Harry Potter, Pokemon, dan masih banyak lagi. Nah, yang menarik dari lini Evangelion ini, walaupun memang terkenal gitu animenya, jujur gua nggak pernah nonton sih, jadi gua kurang tahu. Tapi banyak banget dari para hobis yang di lini action figure suka sama robot yang satu ini. Dan kadang-kadang harganya juga nggak murah gitu. Tapi gue ngeliat lini ini sih adalah lini orang tua gitu ya, karena ini animenya tuh anime tahun 80-an. Jadi makin lebih segmented lagi gitu. Tapi mungkin karena ketidaktahuan gue terhadap anime ini ya, bisa aja banyak anak muda juga yang ternyata suka dengan Evangelion. Coba deh tolong yang muda belia gitu yang suka sama robot satu ini, kalian boleh komentar di kolom di bawah. Dan inilah yang ngebuat gue mengapresiasi besar Asus ROG ketika ngeluncurin lini ini. Kita masuk ke lini yang dirilis dulu oleh Asus ROG Evangelion gitu. Gua akan bahas secara singkat. Kalau kalian mau baca lebih detail, kalian bisa cek deskripsi untuk link yang gue berikan ke detail speknya. Ada 11 komponen dan peripheral dari ROG Evangelion ini. Banyak ya, ada 11 loh. Yang pertama tuh motherboard ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition. Oh, namanya aja susah. Motherboard ini sudah mendukung kinerja proses Intel Core generasi ke-12 dan juga memiliki desain IT field di sekitar soket CPU dan Plymo Lightning pada penutup I/O yang dapat berubah dari mode EVA 01 normal dan mode Berserk. Jadi dibikin sesuai dengan temanya. Lalu ada yang kedua yaitu VGA ROG Strix GeForce 3080 EVA Edition DDR6 12 GB. Ya VGA ini udah second generation RT cores dan juga udah third generation Tensor Core dan pastinya udah punya tema Evangelion juga. Yang ketiga ada IAO Cooler ROG Ryujin 2 360 ARGB EVA Edition. Ya pokoknya cooler lah ya. Itu di situ tuh ada layar 3,5 inch di penutup untuk nampilin statistik dari uh, vital kali ya dan GIF yang dapat disesuaikan. Gue tuh sempat kaget kemarin pas gue lihat tuh, gue sangka mereka tuh lagi nyetel filmnya Evangelion, ternyata itu cuma GIF doang ya. Lalu yang keempat adalah PSU ROG Thor 1000 Watt Platinum 2 EVA Edition yang diklaim punya tingkat kebisingan terendah dan juga Evangelion Theme. Ya kalau kalian beli ini kalian nggak bisa dengar suara kipasnya mungkin. Tapi kalau kalian ternyata pakai kipas Cosmos di rumah kan percuma, tetap kedengaran suara kipas. Lalu yang kelima adalah chassis ROG Strix Helios EVA Edition. Ini adalah Casemate Tower Premium dengan kaca temper dengan detail interior dan eksterior telah dibuat biar sesuai dengan tema dari EVA 01. Lalu yang ada yang keenam monitor ROG Strix XG27AQM EVA Edition. Monitornya itu dengan ukuran 27 inch, tema EVA 01 dengan refresh rate 270 Hz dan waktu respon 0,5 dengan Nvidia G-Sync dan resolusi di 2560 1440. Untuk yang selanjutnya itu ada headset gaming ROG Delta S EVA Edition. Headsetnya dengan tema EVA 01 ini merangkum Hi-Fi Grade EES 9281 Quad DAC dan AUS AI Noise Cancelling. Jujur ya, gue nggak ngerti. Tapi mungkin perlu juga buat kalian yang mungkin ngerti sama sound. Gue sebutin tadi. Kalau gue sih jujur nggak ngerti. Yang penting ada suara lah ya. Lalu yang ke-8 ada keyboard ROG Strix Scoop RX EVA Edition. Nah, keyboardnya menggunakan switch mechanical optic ROG RX dan diklaim tahan air. Kemarin tuh mereka praktekin ketika disiram oleh air beberapa kali dan tetap aman. Penasaran sih kalau direndam di ember gimana? Itu kan cuma disiram doang. Kalau direndam. Yang kesembilan adalah mouse ROG Kris Wireless EVA Edition. Mouse dengan tema EVA 01 dengan berat 79 gram dan sensor ROG hingga 16.000 dpi dan push fit switch socket design yang katanya kalau switchnya kena double klik itu gantinya lebih gampang. Dan kalau udah diganti akan terasa seperti baru. Katanya.
Yang ke-10 MOSFET ROG Scabbard 2 EVA Edition. MOSFET ini diklaim anti air, minyak, dan debu. Jadi lebih tahan lama harusnya ya. Dan kalau kalian main gamenya di dapur aman. Lalu yang ke-11 yang terakhir adalah SSD Enclosure ROG Strix Arion EVA Edition. Ini adalah enclosure SSD portable, kayaknya kayak case gitu ya. Buat portable dengan tema EVA 01 dengan USB-C 3.2 Gen 2X1. Apa 2x1 nih? Ini namanya ribet juga ya, gue pikir. Dengan kecepatan transfer up to 10 Gbps dan menggunakan case aluminium untuk meredam panas dari SSD. Itu adalah lini yang diluncurkan. Tapi pertanyaannya adalah seberapa menarik bagi hobis dari Evangelion itu sendiri. Sebagai penutup, kemarin tuh sempat ngobrol sama Mas Kris perwakilan dari Asus. Gue tuh bertanya apakah ada lini lainnya yang satu set ini gitu dan yang lebih familiar dengan anak muda sekarang. Dari Mas Kris bilang mungkin aja nanti bisa aja dibuat. Terus dapat hal yang menarik dari Mas Kris bahwa awalnya yang Gundam itu eksklusif Japan, tapi karena banyak peminat dari negara lain, akhirnya dirilis di negara lain. Dan perlu kalian tahu, kata Mas Kris itu, bahwa lini set PC ROG di Jepang katanya ada yang eksklusif Demon Slayer. Siapa tahu nanti kalau banyak yang request jadi bisa keluar di negara lain. Ya who knows, bakal rilis lagi set PC tema-tema yang lebih familiar kayak misal Valorant, Genshin Impact, atau bahkan sampai Free Fire sekalian. Kira-kira nih ya, kalau kalian mau punya set PC, temanya apa? Siapa tahu Asus ROG ngeluarin ya. Menurut saya ini menarik banget ya. Kenapa? Karena Evangelion itu anime yang memang cult dan dia sangat, kita bicara tuh forever classic gitu ya. Dan biarpun filmnya kan udah tamat Evangelion, tapi merchandise-nya masih tetap keluar terus nih guys. Dan ini kita nggak tahu apakah nanti suatu hari akan di-reboot lagi Evangelion. Tapi again, buat para fans, dan harganya juga udah agak turun sekarang gara-gara crypto mining lagi turun. Jadi buat para fans tetap happy lah ya buat kolaborasi ini, dan semoga buat kalian yang benar-benar suka cepet-cepet dibeli guys, karena saya dapat info dari Asusnya stoknya nggak terlalu banyak gitu. Mereka cuma datengin kalau nggak salah berapa full set, dan jumlahnya ini dibandingin Gundam kemarin jauh lebih sedikit, kayak kemarin tuh seperempatnya kalau nggak salah, sekira-kira gitu. Jadi bakalan sebentar ada, habis hilang, baru nyari nanti nggak ketemu lagi gitu ya. Jadi kalau ada kesempatannya, ada cashnya, sikat guys. Ya sekian, terima kasih.